Menguak rahasia Laut Merah. Pemirsa beriman, selain Laut Mati dan Laut Hitam, terdapat pula laut yang tidak kalah mengandung misteri yang disebut dengan Laut Merah. Lalu mengapa laut yang terletak di sebelah barat Jazirah Arab itu disebut Laut Merah? Apakah airnya yang berwarna merah? Ataukah karena pasir-pasirnya berwarna merah? Kenyataan ini memang sangat menarik untuk ditelusuri. Seorang ahli fisika dari Universitas Cambridge bernama Colin Humphreys, yang juga seorang penulis The Miracle of Exodus, mencoba menguak tabir misteri yang ada di Laut Merah. Dia mencoba melakukan penjelajahan ke pusat Teluk Aqabah, dan faktanya laut ini dikatakannya tidak berwarna merah. Laut ini justru seperti kebanyakan laut pada umumnya, yang airnya justru berwarna biru. Di sini Colin hanya menemukan sekumpulan alang-alang yang tumbuh subur berkat keberadaan air tawar di sekitar tempat tersebut. Rupanya, pendapat atau perkataan orang-orang sering salah memahami ucapan yang biasa disebutkan dalam bahasa Inggris. Alang-alang dalam bahasa Inggris disebut dengan red, namun oleh masyarakat setempat diucapkan dengan red atau merah. Karena keberadaannya di laut, maka oleh masyarakat setempat dinamakan Red Sea atau Laut Merah. Banyak cerita di masa lampau yang mengkaitkan kondisi Laut Merah dengan warnanya. Ada yang menyebutkan lautan ini berwarna merah karena banyak darah dari binatang-binatang yang mati dan membusuk. Namun ada pula yang menyebutkan lautan ini berwarna merah karena ada sebuah batu di dasar laut yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan. Terdapat pula penjelasan-penjelasan ilmiah yang menyebutkan bahwa warna merah di permukaan muncul akibat Trichodesmium erythraeum yang berkembang. Ada juga yang menjelaskan bahwa namanya berasal dari gunung kaya mineral yang ada di sekitarnya yang berwarna merah. Penjelasan terbaru tentang penyebab merahnya warna air di laut ini adalah ketika musim panas datang, sebagian Laut Merah akan nampak benar-benar merah. Dan hal ini terjadi karena di bawah laut ini terdapat jutaan ganggang, plankton, dan kuda laut yang memiliki warna merah. Alhasil, warna air yang sebenarnya bening pun tentu akan terlihat merah. Sama halnya seperti kolam renang yang airnya terlihat biru atau hijau karena lantai dasarnya berwarna demikian. Selain itu, laut ini terkenal ke seluruh penjuru dunia, terutama bagi umat Islam dikarenakan kisah Nabi Musa yang membelah Laut Merah menjadi dua. Di tengah laut ini, diketahui terdapat sebuah jalan untuk menyeberang saat kaum Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun. Tapi setelah kaum Nabi Musa sampai, laut tersebut kembali seperti semula, sehingga kawanan bala tentara Fir'aun tenggelam di sana. Seorang arkeologi bernama Ron White pada akhir tahun 1988 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Parao yang tenggelam di lautan ketika digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya. Menurut pengakuannya pula, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, White bersama para krunya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini tentunya semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang belulang itu merupakan bagian dari kerangka para tentara Parao yang tenggelam di Laut Merah. Apalagi dari pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan bahwa memang benar adanya struktur dan kandungan beberapa tulang tersebut telah berusia sekitar 3.500 tahun silam, di mana menurut sejarah kejadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama. Tidak hanya itu, ada suatu benda menarik yang juga berhasil ditemukan, yaitu poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Sehingga untuk saat ini, bentuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas. Di antara beberapa bangkai kereta tersebut ditemukan pula sebuah roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Sepertinya, inilah sisa dari roda kereta kuda yang ditunggangi oleh Parao sang raja. Dalam hal ini, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja melindungi benda ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa mukjizat yang diturunkan kepada para nabinya merupakan suatu hal yang nyata dan bukan merupakan cerita karangan belaka. Menurut para ahli, lokasi saat Nabi Musa bersama para kaumnya menyeberang diperkirakan berada di Teluk Aqabah di New Waiba.
Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan adalah 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab. Sementara itu di sisi utara dan selatan lintasan penyeberangan atau garis merah, kedalamannya mencapai 1.500 meter. Diperkirakan pula jarak antara Nuweiba ke Arab sekitar 1.800 meter, sedangkan lebar lintasan Laut Merah yang terbelah diperkirakan 900 meter. Nah pemirsa, dapatkah kita membayangkan berapa daya atau tekanan yang diperlukan untuk membelah air laut hingga memiliki lebar lintasan 900 meter dengan jarak 1.800 meter pada kedalaman perairan yang rata-rata mencapai ratusan meter untuk waktu yang cukup lama, mengingat pengikut Nabi Musa yang menurut sejarah berjumlah ribuan. Menurut perkiraan para ahli, diperlukan tekanan atau gaya persatuan luas sebesar 2.800.000 Newton per meter persegi, atau setara dengan tekanan yang kita terima jika menyelam di laut hingga kedalaman 280 meter. Jika kita kaitkan dengan kecepatan angin, menurut beberapa perhitungan, setidaknya diperlukan hembusan angin dengan kecepatan konsisten 30 meter per detik, atau 108 km per jam sepanjang malam, untuk dapat membelah dan mempertahankan belahan air laut tersebut dalam jangka waktu 4 jam. Hal ini menunjukkan kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman-Nya yang artinya, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surah Yunus ayat 90. Juga dalam firman Allah lainnya yang artinya, "Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut akan tenggelam." Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Quran Surah Taha ayat 77 hingga 78. Setelah membahas mengenai penemu kereta Fir'aun di Laut Merah, serta lokasi di mana Nabi Musa alaihissalam bersama para kaumnya menyeberangi Laut Merah, terdapat pula simulasi terbelahnya Laut Merah yang dilakukan oleh ilmuwan berdasarkan hukum fisika. Ya, sekelompok ilmuwan asal Amerika Serikat melakukan simulasi khusus untuk membuktikan secara ilmiah proses terbelahnya Laut Merah. Peran angin dari timur yang berhembus kencang dikabarkan membantu terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa. Simulasi komputer memperlihatkan bagaimana angin dapat menghempaskan air laut sehingga mencapai dasar lautan dan membentuk laguna. Hal ini dikatakan oleh kelompok peneliti di Badan Nasional Penelitian Atmosfer dan Universitas Colorado di Boulder. Dan menurut pemimpin penelitian itu yakni Carl Drews, simulasi tersebut hampir cocok dengan apa yang diceritakan dalam kitab suci umat muslim. Menurutnya, berdasarkan ilmu fisika, angin dapat menghempaskan air menjadi sebuah jalur yang aman untuk dilintasi karena sifatnya yang luas, kemudian kembali mengalir seperti semula. Maka dalam hal ini, sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa alaihissalam memimpin umat Yahudi keluar dari Mesir atas kejaran Fir'aun pada 3.000 tahun yang lalu. Laut Merah saat itu terbelah, sementara untuk membantu rombongan, Musa melintas dan langsung menutup kembali dan menenggelamkan para tentara Fir'aun. Carl Drews dan kelompoknya juga meneliti tentang angin topan yang berasal dari Samudra Pasifik yang menciptakan badai besar dan dapat menghempaskan air di laut dalam. Kelompoknya menunjukkan kawasan selatan Laut Mediterania yang diduga menjadi tempat penyeberangan itu dan memaparkan bentuk tanah yang berbeda karena terbentuk setelahnya serta memicu isu mengenai lautan yang terbelah. Laguna itu memiliki panjang sejauh 3 hingga 4 km dan lebar sejauh 5 km yang terbelah selama 4 jam. Masyarakat pun telah dibuat kagum atas cerita pembelahan laut itu, membayangkan bahwa hal itu terjadi secara nyata, ungkap Carl Drews dan kelompoknya dalam Jurnal Perpustakaan Umum Ilmu Pengetahuan. Pemirsa beriman, demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada kita jauh sebelum adanya penelitian yang menemukan terbelahnya Laut Merah dan tenggelamnya Fir'aun beserta kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menerangkannya di dalam Al-Quran, dan ini merupakan bukti nyata bagi kita akan kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan mengetahuinya, kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.